Mazmur 37 ayatnya yang ketiga. Iya, kalau sudah sama-sama kita baca. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kita baca sekali lagi. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu semua, firman Tuhan dalam ayat 3 ini meresponi apa yang terjadi dari ayat 1 dan 2. Saya ulang lagi. Firman Tuhan dalam ayat 3 meresponi apa yang terjadi dalam ayat 1 dan 2. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan. Terkadang ada orang-orang yang hidup dalam dosa, nakal, jahat, tipu sana sini untuk memperoleh keuntungan harta duniawi, berusaha dengan berbagai macam cara untuk sukses secara materi di dunia ini. Dan terkadang kita lihat kita yang setia, kita yang sabar, kita yang mengasihi Tuhan, tapi dong yang hidup dalam dosa, dong yang kacau dan jalan kepala tipu tak karuan, bikin curang, buat sesuatu yang curang, tapi mereka punya berkat jasmani, karir itu terus naik. Tapi kita yang setia, kita yang tetap mengasihi Tuhan, kita yang terus aktif beribadah, kita terus begini. Firman Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi di 2026. Ini barang ditulis dari zaman Daud. Daud sudah tahu itu. Sehingga semua yang terjadi di tahun ini bukan semua yang tidak pernah terjadi di tahun-tahun yang dulu. Tahun yang lampau di zaman Daud, semua pun terjadi. Hal ini pun terjadi. Sehingga firman Tuhan, Mazmur melalui Daud mengingatkan, ketika hal itu terjadi di sekeliling kita, kita melihat orang-orang yang berhasil, orang-orang yang nakal, jahat, tapi mereka bisa diberkati, mereka bisa sukses. Ayatnya yang ketiga berkata, kalau semua itu terjadi di sekeliling kita, yang harus kita lakukan adalah percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Sehingga ayat 2 itu pemazmur bilang, mereka yang kita seperti itu, mereka ini akan segera lisut seperti rumput, mereka akan layu seperti tumbuh-tumbuhan. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Meskipun itu kita butuh, sehingga ketika Tuhan izinkan kita untuk melihat hal-hal itu di sekeliling kita, tapi kita harus terus percaya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita mesti harus selalu beriman kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, lakukanlah yang baik. Dimanapun Anda bekerja, lakukanlah yang baik. Dimanapun Anda melayani, lakukanlah yang baik. Dimanapun Anda berbisnis, lakukanlah yang baik. Seperti keluarga Anda, lakukanlah yang baik bagi keluarga Anda. Percaya saja bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan baik, bahwa Allah yang berfirman, Tuhan yang berfirman, bukan manusia yang berfirman. Kita harus percaya meskipun kita belum melihat. Kita harus percaya meskipun kita belum merasakan. Kita harus percaya meskipun kita belum menikmati. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Haleluya. Tuhan lebih bangga, Tuhan lebih senang ketika dia berfirman kepada murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit. Yang lain percaya, Thomas tidak. Sehingga Tuhan bilang sama Thomas, berbahagialah engkau melihat, makanya engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat. Amin. Tuhan bilang, Thomas, kau lihat, kau colok tangan di sapu tangan, makanya kau percaya. Tetapi berbahagialah mereka ini yang tidak melihat namun percaya. Yang dong tidak pergi pastikan, yang dong hanya dengar kesaksian bahwa Yesus sudah bangkit dan mereka percaya. Berbahagialah, saya pernah dulu diskusi dengan satu orang hamba Tuhan itu sama belum ke Israel. Berbahagialah kita yang tidak ke Israel, tapi kita percaya bahwa Yesus lahir di Bethlehem, ada di Israel tanah Palestina.
Berbahagialah kita yang tidak ke sana nginjak kaki, tapi kita dengan iman kita percaya bahwa Dia pernah ada di dunia, di bumi, di tanah Palestina, di Bethlehem, Yehuda, Efrata. Amin. Ini jauh melebihi daripada pergi ke sana tapi tidak terlalu yakin, masih ragu-ragu dengan Tuhan. Tuhan lebih senang kepada orang-orang yang belum melihat rancangannya tapi percaya pada rancangannya. Tulis ini di live chat Anda. Tuhan lebih senang kepada orang-orang yang belum melihat mujizat tapi percaya kepada pembuat mujizat. Amin. Tuhan lebih senang kepada orang-orang yang tidak melihat Dia tapi percaya bahwa Dia ada, Dia hadir, Dia pasti menolong. Sehingga Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri. Diam di negeri, percaya tentang tetap tenang di tempat. Amin. Bapak Ibu semua, tantangan, persoalan, jangan panik, jangan lari sana sini, jangan lari dari masalah, tapi diam di negeri, diam di tempat di mana Anda bekerja, Anda melayani, diam di negeri di situ. Amin. Firman Tuhan bilang, berlakulah setia. Kita percaya, tapi kalau kita tidak setia, belum lengkap. Kita lakukan yang baik, tapi kalau kita tidak setia, maka kita akan lakukan segala sesuatu musiman. Kita akan lakukan segala sesuatu rasa-rasa. Kita akan lakukan segala sesuatu tidak konsisten karena tidak setia. Firman Tuhan bilang, berlakulah setia. Jadi percaya harus dilakukan dengan setia. Melakukan yang baik harus dilakukan dengan setia. Diam di negeri harus dikerjakan dengan setia. Oke. Saya ulang lagi, percayalah kepada Tuhan harus dikerjakan dengan setia. Dengan setia maksudnya terus menerus, tetap konsisten, tidak menurun, makin naik. Lakukanlah yang baik harus dikerjakan dengan setia. Amin. Perbuatan baik Anda, pengorbanan Anda tidak dihargai, tidak dianggap, tapi harus lakukanlah dengan setia. Orang mau banyak atau tidak harus dilakukan dengan setia. Mau pelayanan orang sedikit atau banyak harus dilakukan dengan setia. Mau beribadah dimanapun harus dikerjakan dengan setia. Jangan ibadah rasa-rasa, jangan pelayanan karena orang banyak baru setia, orang sedikit tidak setia. Firman Tuhan bilang, lakukanlah dengan setia. Lakukan hal yang baik itu harus dengan setia. Memberi harus dengan setia. Jangan karena uang banyak jadi kita setia dalam memberi. Giliran kita sudah tidak ada apa-apa, kita tidak lagi setia dalam memberi. Jangan karena hati kita damai jadi kita bisa setia dalam melakukan hal yang baik. Giliran hati kita dibuat sakit, kita tidak lagi setia dalam melakukan hal yang baik. Amin. Haleluya. Bapak Ibu semua, diam di negeri harus dikerjakan dengan setia. Amin. Bapak Ibu semua, mau keadaanmu sulit dalam rumah tangga, diam di negeri, diam tenang. Jangan buat keputusan yang ceroboh, jangan buat keputusan yang salah. Diam tenang. Karena ketika murid-murid mengalami badai dan gelombang di danau Galilea, ketika mereka membangunkan Yesus, Yesus berkata, diamlah, tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin. Haleluya. Karena dong panik, dong ribut sampai dong teriak, gitu toh. Kepanikan di atas perahu itu, kepanikan ketika marah bahaya kita sudah tahu. Kalau ada anak kecil dong menangis, perempuan dong teriak, semua panik, semua jam belau bunyi. Sehingga Yesus bilang sama mereka, diam, tenang. Karena keadaan di tengah perahu itu mereka sedang panik. Jadi mereka berisik sekali. Jadi sebelum Yesus mengerjakan mujizat di tengah mereka, Yesus berkata kepada mereka, diamlah, tenanglah. Amin. Haleluya. Ada apa-apa jangan panik. Kekurangan jangan panik. Tidak ada uang jangan panik. Belum kerja jangan panik. Saya mau kasih makan keluarga dengan apa? Saya mau biaya sepuan dan masa depan dengan apa? Jangan panik. Diam, jangan berisik sama Tuhan. Terkadang kita mengeluh, kita bersungut, itu kita berisik.
Terkadang kita salahkan sana, salahkan sini, itu kita berisik sama Tuhan. Tuhan mau tegur kita dengan firman-Nya malam ini, diam, jangan berisik. Diam di hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Dan berlakulah setia. Amin. Mau berdoa tuh berdoa dengan konsisten. Setia berdoa saja. Doa belum dilihat, berdoa saja. Jawaban doa yang pertama, kita ini dikuatkan. Itu jawaban doa yang pertama. Jadi ketika kita berdoa akan satu hal mujizat, yang pertama Tuhan bukan menjawab doa kita tentang apa yang kita doakan. Mungkin kita berdoa, Tuhan samu ini, samu ini, samu ini. Tapi yang pertama Tuhan akan kuatkan diri kita dulu. Baru yang berikut Tuhan akan menjawab semua yang kita doakan. Jadi tidak sadar bahwa ketika kita konsisten berdoa, kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Apa yang diinginkan hati kita. Pertama-tama, apa yang diinginkan hati kita. Tanya pada diri kita sendiri. Firman Tuhan ini dia tanya sama kita, apa yang kita inginkan di hati kita. Bapak Ibu menyaksikan secara live streaming, Tuhan sedang tanya apa yang diinginkan hatimu. Apakah kita sudah percaya sungguh? Apakah kita sudah melakukan yang baik? Apakah kita terus diam di negeri? Apakah kita sudah mengerjakan segala sesuatu dengan setia? Berlaku atau tingkah laku, lakukan dengan setia. Berlaku itu artinya melakukan dengan setia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu semua, iman itu akan teruji melalui masalah. Iman kita akan teruji melalui persoalan, badai persoalan. Kita konsisten beriman atau tidak? Orang bisa bilang beriman, tapi dia masih bisa marah sama Tuhan. Orang bisa bilang beriman, tapi dia masih mengeluh. Makanya dia punya iman belum dewasa, iman masih anak-anak. Orang bisa bilang dia beriman, tapi dia tidak setia, berarti imannya belum dewasa di dalam Tuhan. Orang bisa bilang dia beriman, tapi dia tidak setia dalam melakukan hal yang baik. Orang bisa bilang dia beriman, tapi dia tidak diam di negeri. Amin. Kita koreksi diri kita sendiri. Itu sudah setia kah belum? Pelayanan Anda dan saya seperti apa? Tugas Anda sebagai jemaat harus setia. Anda sebagai pelayan-pelayan harus setia. Tidak bisa rasa-rasa. Kita setia sampai akhir hidup. Ketika kita mau melayani dengan Tuhan, kita sudah ikatkan diri kita dengan Tuhan. Tuhan yang pegang nafas ini, Tuhan yang akan tanggung jawab diri kita. Tuhan tuntut setia saja. Tuhan tidak lihat kehebatan kita. Tuhan tidak lihat masa lama kita, berapa lama kita main, tapi seberapa konsisten kita setia. Amin. Haleluya. Orang makin sedikit, nanti gandum dan lalang kelihatan. Yang setia dan tidak kelihatan. Bangku makin kurang, yang setia makin kelihatan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu semua, kita akan mulai dengan pelayanan kita di tahun ini. Para majelis, pelayan-pelayan pujian jangan bosan. Karena saya terus. Pelayan firman karena saya terus. Tidak usah hitung-hitung dengan Tuhan. Selama ini saya, berapa puluh tahun ini saya tidak usah hitung-hitung dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak hitung-hitung dengan kita. Hilangkan pikiran itu. Tuhan mau tuntut kesetiaan dalam diri kita. Ingat khotbah saya tentang mengasihi. Kasih itu identik dengan pengorbanan. Kita berani untuk korbankan sesuatu dari diri kita untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang banyak. Ketika kita pelayanan itu berarti kita melayani Tuhan, melayani orang banyak. Kita bisa korbankan waktu kita. Untuk hal dunia kita bisa korbankan waktu, tenaga, stamina. Amin. Haleluya. Sakit tapi masih bisa bekerja. Sakit tapi masih bisa pegang motor, lari ke laut. Kenapa Tuhan tidak bisa? Amin. Haleluya. Saya pernah sakit main bola paksa. Kenapa untuk Tuhan tidak bisa? Hal mengasihi itu berbicara tentang kita mengorbankan sesuatu untuk Tuhan. Karena Allah sudah datang, Yesus mengorbankan dirinya untuk kita. Jadi konteks mengasihi ini ada dalam diri kita. Tuhan mau kita percaya dengan setia. Tuhan mau kita berlakukan yang baik dengan setia. Tuhan mau kita diam di negeri, kita kerjakan dengan setia.
Maka firman Tuhan bilang, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Haleluya. Kita mempunyai keinginan hati ini terlalu banyak, tapi cuma satu yang Tuhan kerjakan. Kerjakan 3 hal itu dengan setia saja. Amin. Saya percaya Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita semua. Firman Tuhan, saya tibakan sampai di sini. Saya percaya Tuhan yang punya firman yang akan memberkati setiap Anda dan saya. Percaya saja, meskipun belum lihat, percaya saja. Beriman ini standar iman yang harus orang Kristen teladani, yaitu standar iman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel dan ketiga sahabatnya. Ini standar iman percaya yang harus kita capai. Orang percaya harus mencapai standar iman ini. Sampai Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang begini, meskipun Tuhan tidak tolong kita. Coba bayangkan, coba mereka bilang begini, Tuhan pasti tolong kita. Jadi kita tidak akan percaya. Dan tidak bilang begitu. Kita beriman kepada Allah Israel meskipun dia tidak melepaskan kami dari perapian. Kita tidak akan menyembah kepada sesembahan Nebukadnezar. Ini imannya sesungguhnya. Ini iman standar iman dewasa, bukan standar iman anak-anak. Doa tidak dijawab, sudah tidak setia. Anak-anak tidak diberkati, tidak setia. Sakit tidak sembuh, sudah tidak setia lagi. Keluarga belum diberkati, itu sudah tidak setia. Belum dapat pekerjaan, sudah tidak setia. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang, meskipun Tuhan tidak tolong kami, meskipun doa saya tidak dijawab, meskipun saya belum sembuh, meskipun sapu suami belum dapat pekerjaan, meskipun saya punya bisnis belum berhasil, meskipun sapu anak-anak belum diberkati, meskipun saya punya keluarga belum diberkati, meskipun walaupun, tapi saya tetap percaya kepada Tuhan, saya tetap mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya.